Gawat, sudah 3 tahun Eternal dirilis dan sampai detik ini belum ada kabar resmi apakah project Eternal kedua dilanjut atau enggak. Nah, kecenderungannya kalau melihat mereka fokus dengan Deadpool and Wolverine, fokus dengan para mutant, tentu Eternal kedua ini semakin menjauh dari perilisannya. Sempat kita dengar angin segar bahwa di Captain America Brave New World akan melakukan pertarungan di sekitar Tiamut. Artinya Tiamut ini sedang diperebutkan oleh banyak orang karena mengandung adamantium. Hanya secuil itu aja informasinya. Tapi kejelasan untuk perilisan dari Eternal kedua mana? Ya, kita tahu bahwa film pertama itu banjir kritik, tidak sesuai dengan bayangan Kevin Feige karena Chloe Zhao kan pemenang Oscar sutradara terbaik. Kemudian juga para aktor aktris ada Angelina Jolie, Barry Keoghan, Gemma Chan, Kit Harington, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, semuanya adalah aktor-aktor kelas A. Belum lagi ada Harry Styles. Itu benar-benar bombastis dan memakan budget yang sangat besar. Tapi ternyata film mereka yang dibuat dengan kualitas justru flop dan juga banyak kritikan. Dan gue berharap banget bahwa mereka menebus semua itu di film yang kedua. Beri dong kita gitu harapan kayak gitu. Nah, di video kali ini setidaknya kita akan menjelaskan ada 10 alasan kenapa Eternal kedua itu harus Marvel rilis sesegera mungkin. Yang pertama tentu saja cliffhanger yang terjadi di Eternal pertama. Ada banyak banget hal-hal yang menggantung yang memang kayaknya sengaja dipersiapkan untuk sequelnya. Yang juga memang ini kan rencananya akan dibuat kayak semacam trilogi, tapi ternyata respon para penggemar ya kayak gitu aja, dikasih kualitas malah dikritik pedas. Kevin Feige terakhir diwawancara, gimana nih nasib Eternal yang kedua? Dia bilang bahwa dia belum ada rencana sama sekali untuk Eternal yang kedua. Wow, itu benar-benar bikin kesal karena kita lumayan senang dengan apa yang hadir di film ini dan juga apa yang dikerjakan oleh Chloe Zhao. Salah satu scene favorit gue itu adalah tentu saja Makari ya. Ketika dia berantem di dekat pantai itu gila banget dan wow, itu keren banget dan seolah-olah kita langsung membandingkan sama The Flash kayak gitu. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Eternal ini, termasuk juga dengan Celestials di sini, dan yang terutama adalah yang paling menggantung, kita mempertanyakan bagaimana nasib-nasib para member dari Eternal. Kita tahu sendiri ada Tina, Druig dan juga Makari itu pergi keluar angkasa untuk memperingatkan banyak planet bahwa akan kedatangan penghancur bumi mereka. Sementara itu untuk Cersei, Phastos dan juga Kingo kan mereka berdedikasi untuk bumi karena mereka udah sukses, ada orang dicintai di bumi, mereka tetap tinggal di bumi. Tiba-tiba ada Arisem yang menarik mereka lagi keluar angkasa untuk pergi karena Arisem ini cukup marah karena udah membunuh salah satu Celestials yaitu Tiamut gitu ya. Nah, setelah adegan Arisem yang menjemput Cersei, Kingo dan juga Phastos itu kan kita nggak tahu nasib dari Cersei dan teman-teman itu gimana gitu. Dan yang kita tahu adalah Arisem ini pengen meminta pertanggungjawaban kepada Cersei dan gambaran gue adalah Arisem ini memberikan sedikit waktu untuk bumi ini. Gimana usaha dari Cersei dan teman-teman bahwa menganggap bumi ini layak untuk diselamatkan atau enggak. Nah, itu juga perlu diceritakan di Eternal yang kedua. Apakah bumi ini bakal selamat? Apalagi dengan kehadiran Galactus nanti di Fantastic Four. Gimana nih Galactus? Dia nggak noleh ada Celestials di sana gitu ya. Itu banyak sekali plot hole yang menurut gue Eternal kedua sih harus segera dibikin gitu ya. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah film Eternals yang kedua ini tentu saja memiliki potensi crossover yang sangat besar. Kenapa kita bilang sangat besar? Karena kalau kita menjurus dengan di dalam komiknya ada namanya X Judgment Day. Di edisi komik terbatas itu kita bisa melihat bagaimana kolaborasi crossover antara Avengers, X-Men dan juga Eternals. Dimana dalam komik tersebut diceritakan kalau mereka ini akhirnya mengalami konflik terkait dengan pengakuan dua spesies ini, mana spesies yang sempurna, paling sempurna, mana yang enggak gitu ya. Apakah mutant, apakah Eternal. Jadi di sini benar-benar diperlihatkan bagaimana konflik mereka dan itu sih bisa dibawa ya di Eternal yang kedua karena dengan banyaknya bolong-bolong ini mereka cuma memandang dan juga memperhatikan para superhero aja, apalagi ini terkait dengan Thanos yang ikut campur, kok mereka nggak bantu, itu kan benar-benar harus dijelaskan lagi di Eternal yang kedua gitu ya. Termasuk juga kalau ada X Judgment Day tersebut, artinya mereka juga sudah mengatur kehadiran dari mutant. Kebetulan kan Marvel lagi fokus-fokusnya sama mutant, dengan hadirnya mungkin setelah Multiverse Saga bakal terjadi Mutant Saga. Nah, disitulah waktu yang tepat untuk mengeluarkan Eternal yang kedua, di mana ternyata Eternal kedua tahu di mana para mutant selama ini. Ternyata mungkin aja diceritakan disembunyikan sama Eternal lah, gimana lah supaya mereka nggak terlalu ikut campur dengan dunia di bumi ini. Itu
menarik banget untuk improvisasi cerita tersebut, guys. Kemudian sekarang mari kita lanjut ke alasan selanjutnya. Ini terkait dengan aktor Kit Harington yang memerankan Dan Whitman yang digadang-gadang bakal menjadi Black Knight. Itu kan kabarnya belum jelas dia ini gimana gitu. Karena dia pernah diwawancara pada tahun 2023 bahwa dia, apakah kamu join di film Blade gitu ya, versi Mahershala Ali itu. Dia jawab bahwa sama sekali enggak, dia enggak ada terlibat di film tersebut. Dia dengan yakinnya ngejawab kayak gitu. Artinya nasib dari Black Knight pun belum jelas di sini. Dan kenapa harus hadirnya Eternal kedua? Kita harus melihat lebih dalam lagi bagaimana kisah dari karakter Dan Whitman yang lagi megang pedang tersebut. Dia berubah menjadi karakter kesatria hitam itu. Kemudian juga dia berusaha untuk menyelamatkan Cersei. Kan di komik kan kayak gitu ya, dia menyelamatkan Cersei. Dia bahkan bisa melakukan perjalanan antar dimensi. Itu yang kita tunggu juga terkait dengan Black Knight. Ya kalau dibikin film solo agak aneh gitu ya. Menurut gue ya lagi-lagi potensi kemunculan dari Black Knight ya hanya di Eternal kedua. Dan di alasan selanjutnya adalah kita penasaran bagaimana nasib dari Eros dan juga Pip the Troll. Yang seperti kita bahas sebelumnya, kita juga penasaran dengan para Tina, ada Druig dan juga Makari. Tapi kita juga penasaran bagaimana eksplorasi Eros dan juga Pip the Troll ini ke depannya. Apakah mereka bakal dibikin film solo? Tapi kalau film solo agak buru-buru ya. Harus sukses dulu lah di film Eternal. Jadi salah satu kayaknya satu-satunya peluang yang paling bagus untuk menceritakan Eros sebelum nantinya adalah film solo ya di film Eternal kedua, bagaimana mereka bakal melawan Celestials atau bahkan bertemu sama Thanos dan sebagainya. Nah, alasan yang sebelumnya berkaitan dengan alasan selanjutnya adalah peluang Thanos muncul lagi di MCU sangat kuat di film Eternal yang kedua. Kenapa kita bilang sangat kuat? Karena memang ini kan konsepnya mengambil cerita masa lalu. Artinya Eternal ini pernah berhubungan dengan si Thanos. Bahkan di komiknya juga mereka cukup ada hubungan tertentu dalam komiknya, termasuk juga dengan Eros. Jadi peluang itu sangat menarik. Dan ya meskipun Thanos bukan diceritakan di masa sekarang, cuman kilas balik, kita pengen banget gitu ya ngelihat Thanos versi muda yang berdagu-dagu ubi celembu kayak gitu. Kita benar-benar pengen lihat bagaimana dia pertama lahir, bagaimana permusuhan dengan Eros yang sempurna banget, sedangkan dia kayak dari makhluk kayak gitu mukanya kayak gitu. Dan penderitaan Thanos itu kita pengen lihat lagi, dan akhirnya mungkin nanti ke depan banyak orang yang simpati dengan karakter Thanos. Itu kan perlu dibahas lagi, guys. Di alasan selanjutnya tentu saja Eternal ini memiliki para aktor dan juga aktris kelas atas, para mega bintang semuanya. Ada Angelina Jolie, Barry Keoghan, Gemma Chan, Kit Harington, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, dan berbagai deretan aktor-aktor yang sangat-sangat mahal di sana. Dan sayang banget kalau citra mereka yang udah rela berkorban untuk masuk ke MCU digantung gitu aja dengan karakternya gitu ya. Wah, sayang banget menurut gua gitu. Dan kita pengen melihat bagaimana Tina versi Angelina Jolie lagi dalam melawan orang-orang gitu ya. Apakah nanti ada sangkut pautnya dengan Fantastic Four? Nah, itu masih menjadi pertanyaan besar ya. Apakah nanti tim dari Druig, Makari dan juga Tina ini bertemu dengan tim Mr. Fantastic di angkasa bareng-bareng, karena kan mengambil konsep masa lalu. Itu bisa juga terjadi. Kalau beneran kayak gitu, wah gue semangat sih. Akhirnya ada konektivitas antara Eternal 2 dan juga Fantastic Four. Jadi makin masuk akal kalau memang Captain America keempat ini ada menyinggung tentang Tiamut. Nah, nantinya di film Fantastic Four akan ada sedikit diceritakan bahwa mereka bertemu dengan Makari, Druig, dan juga Tina. Wow. Di alasan selanjutnya adalah Marvel saat ini memang krisis dengan superhero level kosmik, terutama di bagian filmnya. Sejak berakhirnya Guardians of the Galaxy, kita belum jelas apakah ada lagi film Guardians of the Galaxy setelah ditinggal oleh James Gunn. Tapi memang saat ini mereka agak krisis dengan pahlawan level kosmik dan kayak Omega level kita bilang gitu ya. Dan tentu saja Eternal kedua ini wajib menjadi film lanjutan, kayak minimal ya. Eternal kedua itu kayak film-film idealisnya Marvel lah gitu ya. Terserah lu mau bikin film fanservice ini, film-film wahana dan sebagainya, tapi ada beberapa film-film kualitasnya bagus. Kayak salah satu kayak series kan, kalau series kan Moon Knight, Waquin itu bagus gitu ya. Nah, kalau film salah satunya ya Eternals menurut gua itu. Di alasan selanjutnya, Eternal kedua bisa mengatur kehadiran dari X-Men. Kalau memang setelah Multiverse Saga ini akan terjadi saga mutant ataupun mutant saga, tentu saja untuk mengantarkan Mutant Saga bisa dari film Eternal yang kedua. Bisa nanti dijelaskan di masa lalu ternyata Eternal bertemu dengan para mutant ini dan mereka sempat berselisih.
kemudian juga entah bagaimana terjadi mereka kok bisa menghilang dari permukaan itu, mungkin gara-gara Eternal, itu sih yang perlu dijelaskan juga. Dan alangkah lebih menarik lagi, asal-usul dari mutant ini justru dirubah menjadi bahwa ada campur tangan Eternal di dalamnya yang membuat ada manusia biasa yang tiba-tiba ada gen-gen mutant. Di alasan selanjutnya adalah Marvel saat ini memiliki konsep perilisan film yang cukup berbeda kalau kita bandingkan sebelum COVID-19. Bukan cuma COVID-19, menurut gue setelah event dari demo-demo SIG Ultra, ada banyak sekali film-film Marvel itu yang tertunda sehingga rencana mereka yang 1 tahun tuh berapa film kayak gitu gagal semuanya, sehingga sekarang ada banyak sekali film-film yang seharusnya di depan dijadikan ke belakang, kemudian juga seharusnya yang di belakang tiba-tiba paling depan. Itu hal yang biasa ya. Mungkin sebelumnya Kevin Feige sudah gong bahwa Eternal kedua bakal dibikin. Gue berharapnya dengan dia bilang bahwa nggak ada rencana sejauh-jauh ini, semoga aja setelah Secret Wars itu akan adanya film Eternal kedua itu lebih pecah dan bombastis lagi guys. Dan di alasan terakhir adalah beberapa film Marvel yang keren itu kebanyakan udah dibikin sequelnya, sedangkan Eternal belum. Ya memang versi kritikus jelek, tapi setelah kita tonton lagi, lihat lagi kualitas MC yang lainnya, ternyata Eternal nggak buruk-buruk amat kayak gitu. Dan kita baru menyadari bahwa kita sebenarnya membutuhkan Eternal untuk menjahit banyak sekali bolongan-bolongan yang terjadi selama ini di MCU, tepatnya di Multiverse Saga ini. Dan kalau film lainnya udah dibikin sequelnya, masa Eternal kedua enggak? Apa dong alasannya gitu? Sedangkan Disney, Marvel lu banyak duit gitu ya. Apakah kalian mikir budget ini karena aktor-aktornya udah terkenal semua gitu? Apakah karena itu gitu? Tapi ya selepas dari semua itu, gue sangat yakin bahwa Kevin Feige, Marvel Studio dan juga tim punya rencana yang sangat keren ke depannya. Dan lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, bahwa dengan dimunculkannya bangkai Tiamut di Captain America keempat, artinya di masa depan akan banyak sekali konektivitas terkait dengan event Eternal yang pertama di film-film MCU masa datang. Dan salah satu yang gue yakini adalah bisa aja nanti mereka akan menghadirkan konektivitas di film Fantastic Four, karena sama-sama di luar angkasa, ada Galactus yang mau memakan bumi, artinya ada persaingan antara Galactus dan juga Celestials. Jadi kita lihat aja gimana di masa depan racikan-racikan dari Kevin Feige dan juga timnya. Nah, itulah dia beberapa alasan kenapa Eternal kedua itu harus segera dirilis oleh Marvel Cinematic Universe. Nah, kalau kalian punya pendapat dan juga hal yang menarik untuk disampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Thank you teman-teman udah menyaksikan video kita sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.